Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang ketiga, isi daripada kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali, yakni adab memasuki kamar kecil atau kamar mandi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun pasal fi adabil dukhul, memasuki kamar kecil. Faida qasatta baital ma'i, jika kamu ingin masuk kamar mandi, liqada'il hajati, untuk buang hajat, faqadim fi dukhuli rijlakal yusra, maka dahulukan ketika masuk kakimu yang bagian kiri. Wa fil khuruji rijlakal yumna, dan ketika keluar kakimu yang kanan. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasulihi, dan jangan membawa sesuatu yang ada nama Allah dan utusannya. Jadi ditegaskan bahwasanya ketika kita masuk kamar mandi itu mendahulukan kaki kiri, dan ketika keluar mendahulukan kaki yang kanan. Lantas ketika kita masuk kamar mandi itu jangan sampai ada atribut ataupun baju yang ada tulisan Allah dan Nabi Muhammad kita. Yang selanjutnya ini wala tadkhul hasyurur ras, dan jangan masuk seraya terbuka kepala. Jadi tidak boleh seperti ini, itu tidak diperbolehkan. Wala hafil qadamain, dan terbuka kedua telapak kaki. Wa qul inda dukhul, dan ketika masuk ucapkan bismillahi, dengan menyebut nama Allah. A'udzu billahi minar rijsin najsi, saya meminta perlindungan Allah dari kotoran najis. Al-khabithi mukhbithi, yang kotor dan mengotori. Asyaitonir rajim, yakni syaitan yang terkutuk. Wa indal khuruj, dan ketika keluar, ghufranaka, aku meminta pengampunanmu ya Allah. Alhamdulillahilladzi athhaba anima yu'dini wa abqa fi ma yanfa'uni, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan perkara yang menyakitiku dan menetapkan sesuatu yang memanfaatiku. Ma yanfa'uni, yang memanfaatiku. Wa yanbaghi an tu'iddal wa yanbaghi an tu'iddal nabla qabla qada'il hajati, hendaknya mengambil sesuatu sebelum buang hajat. Wala tastanjia bil ma'i, jika tidak maka istinjak dengan air, fi maudhi'i qada'il hajati, di tempat kita membuang hajat. Wa antas tabri'a minal bauli, dan hendaknya menuntaskan kencing. Wa antas tabri'a minal bauli bitanahnuhi, dan hendaknya menuntaskan kencing dengan berdaham. Wa natri salasan, dan menyentil sebanyak 3 kali. Jadi ketika kita buang air kecil, hendaknya kita tuntaskan dengan cara berdaham dan menyentil 3 kali. Salasan. Wa bi imraril yadil yusra ala asfalil qadabi, dengan menjalankan tangan kiri, ini jalan kiri, pada area bawah kemaluan kita. Jadi disentil sebanyak 3 kali. Wa in kunta fi suhra'i, dan jika kamu di tanah lapang, fab'ud an a'yunin nadirin, fab'ud an a'yunin nadirin wa astatir bi syai'in iwajadtah, dan jika kamu berada di tanah lapang maka menjauhlah dari pandangan orang-orang yang memandang, dan carilah penghalang dengan sesuatu jika kamu menemuinya. Bi syai'in iwajadtah, jadi ketika kita buang air kecil di tanah lapang, hendaknya buanglah, keluarkanlah di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain atau ada pembatas, agar orang tidak memandang aurat kita, misalkan di balik pohon atau di balik tembok yang sudah tidak digunakan biasanya seperti itu.
Wala taksif aurataka, dan jangan kamu buka auratmu, qabla, sebelum, intihai ila maudhi'il julus, sebelum sampai pada tempat duduk. Jadi ketika kita ke kamar mandi jangan sampai buka aurat sebelum sampai di tempat kita akan buang hajat atau tempat kita jongkok ataupun duduk. Wala tastaqbil syamsa wala al-qamar, dan jangan menghadap matahari dan rembulan. Wala tastaqbilil kiblat, dan jangan menghadap kiblat. Wala tastadbirha, dan membelakanginya. Wala tajlis, dan jangan duduk fi mutahaddatsin nas, di tempat ngobrol manusia. Jadi ketika kita buang hajat itu jangan sampai kita menghadap matahari atau rembulan, dan jangan juga menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, dan jangan duduk di tempat ngobrol manusia. Wala tabul fil ma'i, dan jangan kencing di air ar-raqidi, yang tenang. Jadi kita tidak disarankan untuk buang air kecil itu di air yang tenang. Fil ma'i ar-raqidi, yang tenang. Wala tahta syajaratil wala tahta syajaratil musmirat wala fil juhri, dan bawah pohon yang bisa berbuah, wala fil juhri, dan tidak di batu. Jadi ketika kita buang air kecil tidak disarankan kita untuk mengencingi pohon yang bisa berbuah seperti pohon mangga atau jambu dan sebagainya, ataupun kencing di atas batu, itu tidak diperbolehkan. Wahdaril ard, dan hindari tanah. Wahdaril ardos salbah, dan hindari tanah yang keras. Wa mahabbar riyahi, dan tempat tiupan angin. Ihtirazam minar rosasi, untuk menghindari percikan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebab sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna amatal waswas, sesungguhnya mayoritas godaan setan datang dari hal tersebut. Jadi ketika kita pipis atau buang air kecil, hindari di atas tanah yang keras, serta hindari tempat yang ada tiupan angin untuk menghindari percikan air kencing itu menempel di badan kita ataupun di celana kita. Wattaqi fi julusika, dan bertumpulah dalam ketika dudukmu, ala rijl yusra, ala rijlil yusra, di atas kaki kiri. Wala tabul qaiman, dan jangan kencing berdiri, illa an daruratin, cari ketika darurat. Jadi kita disarankan kencing dengan cara duduk bertumpul pada kaki kiri, dan jangan kencing dengan cara berdiri. Itu tidak disarankan di dalam agama kita. Wajma' fil istinja'i Wajma' fil istinja'i baina isti'malil hajari wal ma'i. Wajma' fil istinja'i baina isti'malil hajari wal ma'i, dan kumpulkan ketika istinja antara menggunakan batu atau air. Faida arotta, jika kamu ingin, iktisyara ala ahadihima fal ma'u afdalu, cukup dengan salah satunya maka air itu lebih utama. Jadi ketika kita hendak selesai istinja atau ketika akan bersuci, kumpulkan antara batu dan air. Jika salah satunya, maka air itu lebih utama daripada batu. Wa idza tasorta 'alal hajari wa idza tasorta 'alal hajari fa 'alaika an tasta'mila thalatha. Jika kamu cukup dengan batu, maka harus memakai 3 batu ahjari
3 batu tahirati yang suci, munsifatil lil aini yang bisa membersihkan kotoran. Jadi ketika kita akan bersuci, membersihkan bagian kotoran kita, jika kita menggunakan batu, maka gunakanlah 3 batu yang suci. Jadi batu yang pertama itu untuk menghilangkan, yang batu yang kedua itu mensucikan, batu yang ketiga mensucikan. Jadi ada 3 batu yang harus digunakan. Itu sudah terdapat juga di dalam kitab fikih Safinatun Najah bab Thaharah, bab cara bersuci. Itu sudah dijelaskan di sana. Tamsahul qadiba fi thalathati mawadi'a min hajari. Tasma'ul qadiba fi thalathati mawadi'a min hajari. Yang kamu usah kemaluan di 3 tempat dari batu itu. Jadi hanya satu batu untuk membersihkan, satu batu untuk membersihkan, yang satu lagi batunya itu untuk mensucikan. Jadi 3 batu itu penggunaannya satu kali. Fa illam yahsulil inqa'u bi salasati, jika keberhasilan tidak berhasil dengan 3 batu, fatammim, maka sempurnakan, khamsatan aw sab'atan, 5 atau 7, ila ayan kia bil itari, sampai bersih dengan keganjilan. Fal itaru mustahabun wal inqa'u wajibun. Fal intaru mustajabun wal inqa'u wajibun. Karena keganjilan itu disunahkan dan kebersihan itu wajib. Jadi ketika kita membersihkan bekas hajat kita atau bekas kotoran kita dengan 3 batu itu masih belum sempurna atau masih belum suci ataupun masih belum berhasil, maka kita sempurnakan dengan menggunakan 5 atau sampai 7 batu dengan bilangan ganjil, karena bilangan ganjil itu disunahkan dan kebersihan itu adalah suatu kewajiban. Itu cara beristinja atau cara bertoharah menghilangkan bekas kotoran. Wala tastanji ila bil yadil yusra, dan jangan istinja kecuali dengan tangan kiri. Jadi ketika kita bersuci gunakan dengan tangan kiri. Wa qul indal faraghi minal istinja, dan ucapkan ketika selesai dari istinja, Allahumma ya Allah, tahhar qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Ya Allah, sucikan hatiku dan kemunafikan dan jaga kemaluanku dari berbuat fasik. Wadlub yadaka ba'da tamamil istinja'i bil ardi au bihaitin thumma silha, dan usapkan tanganmu setelah selesai istinja dengan tanah atau tembok lalu basuhlah. Itu ketika memang ketika kita istinja atau bersuci kita berada di tanah lapang. Ketika selesai beristinja, maka usapkan tanganmu ke tanah, jadi diusap ke tanah atau ke tembok, lalu jika kita menemukan air maka basuhlah. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita buang hajat itu di kamar mandi, ataupun cari, kalau memang mau di sungai, carilah aliran sungai yang deras, jadi airnya itu bukan air yang tenang. Baiklah, demikian pembahasan kali ini, materi ketiga tentang adab memasuki kamar mandi yang terdapat di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan karya Imam Al-Ghazali, sampai ketemu di bab yang keempat. Dan yang terakhir, saya mengucapkan apabila ada salah kata ataupun salah penyampaian di dalam materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanyalah milik Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.